Filsafat Hukum dan Etika Profesi Topik 9 dari 50 topik. Hukum pada zaman rasionalisme dan empirisme. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance mencapai penyempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Pada abad ini pula, tercapai kedewasaan pemikiran. Pada abad ke-17 ini, terdapat kesatuan semangat yang diperlukan bagi abad-abad berikutnya. Zaman ini merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmalis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern Barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama, sekulerisme. Perpaduan antara rasionalisme, empirisme, dan positivisme dalam satu paket epistemologi melahirkan apa yang T.H. Hualex sebut dengan metode ilmiah. Munculnya aliran-aliran tersebut sangat berpengaruh pada peradaban Barat selanjutnya. Dengan metode ini, kebenaran sesuatu hanya mereka perhitungkan dari sudut fisiologis lahiriah yang sangat profanik, keduniawian dan kebendaan, atau dengan istilah lain keberadaan ilmu pengetahuan hanya diukur dari sudut koherensi dan korespondensi. Dengan wataknya tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa segala pengetahuan yang berada di luar jangkauan indera dan rasio serta pengujian ilmiah ditolaknya, termasuk pengetahuan yang bersumber pada religi. Pada masa ini, yang dipandang sebagai sumber alamiah dan dapat dipakai manusia adalah akal, rasio, dan pengalaman empiris. Karena orang cenderung untuk memberikan tekanan pada salah satu dari keduanya, pada abad ini timbullah dua aliran yang saling bertentangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan sudah mengedepankan akal budi dari manusia, rasio. Pemikiran René Descartes, tahun 1596 sampai tahun 1650. Perintis pemikiran rasionalisme adalah René Descartes, tahun 1596 sampai tahun 1650. René Descartes dilahirkan pada tahun 1596. Ia menerima didikan skolastik, tetapi karena tidak puas dengan ajaran dan metodenya, ia mengembara ke Nederland, kemudian ke Swedia. Tulisan yang ditinggalkan sangat banyak, yang paling terkenal adalah Discours de la Méthode, 1637, dan Meditationes de Prima Philosophia, 1641. Descartes merasa benar-benar mengalami ketegangan dan ketidakpastian yang merajalela ketika itu dalam kalangan filsafat. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal, rasio. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akallah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional tadi, yang pema diterimanya, tetapi ternyata pemahaman itu tidak mampu menyelesaikan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi. Apa yang ditanam Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga masih dipengaruhi oleh hayalan-hayalan. Oleh karena itulah, Descartes menginginkan cara baru dalam berpikir, yaitu diperlukan titik tolak pemikiran pasti yang dapat ditemukan dalam keraguan-raguan. Lalu, lahirlah prinsip yang terkenal cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Dalam karyanya yang berjudul Meditationes de Prima Philosophia, 1641, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yakni meditasi-meditasi tentang filsafat, dijelaskan hal-hal berikut ini, metode René Descartes. René Descartes menjelaskan bahwa diperlukan suatu metode yang baik agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbarui. Menurutnya, metode yang digunakan adalah menyaksikan segala hal. Kesangsian ini dijalankan seradikal mungkin dan meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki, termasuk kebenaran yang diyakini, misalnya ada suatu dunia material bahwa saya mempunyai tubuh dan bahwa Allah ada. Kebenaran yang pasti dan harus dijadikan fundamen bagi semua pengetahuan adalah kebenaran tersebut tahan dari kesangsian yang radikal itu. Cogitio ergo sum adalah filsafat dari René Descartes yang berarti saya berpikir maka saya ada. Berpikir yang dimaksud adalah menyadari. Jika saya sangsikan, saya menyaksikan bahwa saya sangsikan. Kesangsian secara langsung menyatakan adanya saya. Dalam filsafat modern, sering digunakan dalam arti kesadaran. Ide-ide bawaan René Descartes. René Descartes menjelaskan bahwa haruslah dicari kebenaran-kebenaran dalam diri saya dengan menggunakan suatu norma atau aturan. Hal ini disebabkan tidak ada kesaksian yang dapat dipercaya. Menurut Descartes, ada 3 ide bawaan yang saya miliki sejak lahir. 3 kebenaran ini paling dasar untuk kehidupan manusia. Ide bawaan tersebut sebagai berikut. 1. Pemikiran. Sebab saya memahami diri saya sebagai makhluk yang berpikir harus diterima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat saya. 2. Allah sebagai wujud yang sama sekali sempurna. Karena saya mempunyai ide sempurna untuk ide itu akibat tidak bisa melebihi penyebabnya. Wujudnya yang sempurna itu tidak lain daripada Allah. 3. Keluasan. Saya mengerti materi sebagai keluasan dan eksistensi.
Substansi menurut pemikiran René Descartes. Menurut Descartes, ada dua substansi selain Allah yang pada hakikat merupakan pemikiran dan materi yang hakikat keluasan. René Descartes menyaksikan dunia luar dan ia merasa kesulitan untuk membuktikannya. Bagi Descartes, hal tersebut adalah alasan ia menerima dunia material. Descartes beranggapan bahwa apabila Allah memberi keluasan, Allah akan menipunya. Jadi, menurut Descartes, di luar dirinya benar ada suatu dunia material yang membuktikan adanya dunia melalui adanya Allah. Manusia menurut pemikiran René Descartes. Menurut Descartes, tubuh merupakan mesin yang dijalankan oleh jiwa. Descartes juga berpendapat tentang dualisme manusia karena suatu substansi adalah terpisah dari substansi lain. Oleh karena itu, Descartes mengalami kesulitan dalam mengartikan pengaruh antara jiwa dan tubuh. Menurutnya, di dalam sebuah kelenjar kecil yang dinamakan glandula pinealis dan terletak di bawah otak kecil terjadi kontak antara tubuh dan jiwa. Sebagai perintis filsafat rasionalisme, Descartes membentangkan bahwa terdapat ide-ide yang terang pada manusia yang mutlak dapat dipercaya. Ide-ide itu berakar dalam kesadaran tiap-tiap manusia tentang dirinya sebagai pribadi yang berakal budi dan bebas. Dengan demikian, manusia sebagai subjek dijadikan titik tolak seluruh pandangan hidup. Setelah Descartes, filsafat zaman itu menjurus dua arah sebagai berikut. 1. Rasionalisme mengunggulkan ide-ide akal budi murni. Tokoh-tokoh rasionalisme antara lain adalah Wolff, tahun 1679 sampai tahun 1754, Montesquieu, tahun 1689 sampai tahun 1755, Voltaire, tahun 1694 sampai tahun 1778, J.J. Rothschild, tahun 1712 sampai tahun 1778, dan Immanuel Kant, tahun 1724 sampai tahun 1804. 2. Empirisme menekankan perlunya basis empiris, pengalaman, bagi semua pengertian. Tokoh-tokoh empirisme antara lain adalah John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704, dan David Hume, tahun 1711 sampai tahun 1776. Zaman rasionalisme. Christian Wolff adalah murid Gottfried Wilhelm Leibniz, tahun 1679 sampai tahun 1754. Christian Wolff menguraikan teorinya tentang hukum secara singkat dalam bukunya yang terbit tahun 1754, Institutions Luris Naturae et Gentium, ulasan-ulasan tentang hukum alam dan hukum bangsa-bangsa. Wolff banyak belajar dari gurunya Leibniz yang belajar dari filsafat skolastik Descartes. Salah satu pendapatnya terkait hukum adalah soal keadilan sebagai cinta kasih seorang bijaksana, ius vitia est caritas sapientis. Cinta kasih berasal dari kebaikan hati dan kebijaksanaan menandakan pengertian praktis dalam segala bidang hidup. Orang adil ialah orang yang dengan bertolak dari kebaikan hatinya demi mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan karena kebahagiaan dan kesempurnaan itu hanya dapat dicapai melalui cinta kasih terhadap Allah dan sesama. Wolff juga mengikuti pendapat Leibniz tentang hukum alam, yaitu apa yang menjamin perkembangan manusia dalam masyarakat, yaitu soal keadilan. Hukum alam dipahami sebagai upaya membuat hidup menjadi sempurna dengan cara setiap orang saling menyempurnakan diri sendiri dan sesama. Wolff juga berpendapat tentang kelompok masyarakat kecil yang tunduk pada hukum yang menyejahterakan mereka dan terbentuk dengan 3 tujuan, yaitu hidup yang bahagia, vitae sufficientia, ketenteraman dalam hidup bersama, tranquilitas civitatis, serta aman dan damai, sekuritas. Menurutnya, prinsip hukum alam adalah berbuatlah segala-galanya yang menyempurnakan hidup dan jangan berbuat sesuatu yang merugikan perkembangan orang. Percikan pemikiran pada zaman ini adalah pertama, hukum dimengerti sebagai bagian suatu sistem pikiran yang lengkap dan yang bersifat nasional, ansih. Kedua, telah muncul ide dasar konsepsi mengenai negara yang ideal. Pada zaman ini, negara ideal adalah negara hukum. Pada akhir abad 8, suatu cita-cita negara hukum mengkristal berdirinya negara Amerika Serikat, 1776, dan terjadinya Revolusi Prancis, 1789. Revolusi Prancis itu berdasarkan semboyan, liberté, égalitaire, dan fraternité. Dituntut suatu tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Tata hukum itu dibentuk oleh para sarjana Prancis atas perintah Kaisar Napoleon sehingga terdapat Kode Sivil atau Kode Napoleon, 1804, yang menjadi sumber kodeks banyak negara modern, antara lain Belanda dan Indonesia. Pada abad ke-19, ide-ide itu makin menjadi cita-cita segala bangsa di dunia. Zaman empirisme. Tokoh zaman ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya, tetapi pandangan orang terhadap filsafat mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena filsafat dianggap tidak berguna lagi bagi kehidupan. Kemudian muncullah anggapan bahwa pengetahuanlah yang bermanfaat,
pasti, dan benar yang diperoleh lewat indrawi, empiris. Empirislah satu-satunya sumber pengetahuan yang kemudian dikenal pemikiran empirisme. John Locke, tahun 1632 sampai tahun 1704, dilahirkan di Urington, dekat Bristol, Inggris. Di samping seorang ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi. John Locke juga mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. John Locke merupakan filsuf yang pertama kali menerapkan metode empiris pada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan. Bagi John Locke, yang penting bukan memberi pandangan metafisis tentang tabiat roh dan benda, melainkan menguraikan cara manusia untuk mengenal. Oleh karena itu, ia adalah pemberi jalan ajaran empiris tentang ide-ide dan kritik pengenalan. Dalam penelitiannya, ia memakai istilah sensation dan reflection. Sensation adalah suatu yang dapat mengerti dan meraihnya. Sementara itu, reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia yang sifatnya lebih baik daripada sensation. Empirisme Locke bersifat radikal. Locke hanya mengakui pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Artinya, akal budi hanya mampu mengombinasikan kesan-kesan yang masuk melalui pengalaman lain mengerjakannya sampai kesan-kesan itu menjadi ide-ide abstrak dan umum. Filsafat Locke berpengaruh besar pada abad ke-18. Namun, dalam abad ini, terdapat sejumlah kritik, terutama atas pandangannya mengenai kewarganegaraan. David Hume, tahun 1711 sampai tahun 1776, seorang filsuf terkenal dari aliran empirisme Inggris, menyerang Locke karena dianggap teorinya kurang seimbang. Hume tidak menerima pendapat Locke bahwa pada awalnya orang-orang membentuk negara melalui suatu kontrak dan mereka menyerahkan sebagian hak-hak mereka kepada pemerintah. Menurut Hume, orang-orang primitif tidak berpikir tentang suatu kontrak. Mereka mulai hidup dalam kelompok kecil, yaitu keluarga, tetapi pada suatu ketika mereka merasa ada baiknya menggabungkan tenaga dalam satu usaha bersama demi kepentingan umum yang terjadi dengan sendirinya. Intinya Hume sama sekali tidak setuju dengan suatu hak rakyat untuk memberontak kepada negara. Hak semacam itu sama sekali tidak ada. Banyak hal dalam kesadaran yang tidak dapat dijabarkan pada impressions berarti itu berasal dari subjek. Namun, Hume tetap menolak absolutisme negara dan hak ilahi pada seorang raja. Dalam pemikiran Locke, negara hukum dibentuk dengan menetapkan bahwa tujuan negara adalah menjaga hak-hak pribadi manusia. Dengan demikian, kepentingan negara sebagai masyarakat publik diabaikan sama sekali. Oleh karena itu, Locke sendiri merasa bahwa undang-undang negara harus melindungi hak-hak warga negaranya. Maka itu, negara hukum bukan hanya bertugas untuk menjaga aturan hukum. Zaman ini merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern Barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama, sekulerisme. Pada masa ini, yang dipandang sebagai sumber alamiah dan dapal dipakai manusia adalah akal, rasio, dan pengalaman, empiris. Karena orang cenderung untuk memberikan tekanan pada salah satu dari keduanya, pada abad ini timbullah dua aliran yang saling bertentangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan sudah mengedepankan akal budi manusia, rasio. Demikianlah materi topik ke-9 filsafat hukum dan etika profesi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.